Terjadi ledakan bom di perusahaan Parabolic Web Industry, perusahaan yang merancang dan memelihara web situs perusahaan, menewaskan 2 orang, Dave Preston dan Royce Maltz, dan 11 terluka. Kejadian terjadi pada jam 9.15 pagi. Skuad bom menyelidiki letak bom berada di dalam ventilasi udara, dan bom itu adalah bom rakitan yang berasal dari bahan kimia yang dibalut koran. Holmes menemukan serpihan dari bekas bom, sebuah motherboard dari pager. Terdapat bagian penerima sinyal, tapi tidak ada bagian pemancar sinyal. Untuk perusahaan teknologi modern, tidak mungkin pegawai di situ memakai teknologi kuno seperti pager, menurut Holmes. Mungkin pager itu adalah bagian dari bom, lebih tepatnya adalah detonator bomnya. Holmes meminta mengecek pager tersebut. Jika masih berfungsi, polisi bisa melacak pemiliknya. Saying it's part of the bomb? I'm saying this may be the bomb's detonator. Tapi butuh 3 jam untuk polisi mengidentifikasi pager tersebut. Sambil menunggu itu, Watson mengajak Holmes pergi ke kafe. Di awal episode ini sebenarnya dibuka dengan ajakan Watson untuk mencari sponsor buat Holmes, karena sebentar lagi masa kerja Watson selesai sebagai pendamping kesehatan. Untuk sponsor pertama, Holmes menolaknya hanya dalam satu pertanyaan saja. Nah, sekarang Holmes mendapat kabar dari Gregson. Pager itu benar bagian dari perangkat bom. Tapi karena pager itu tipe prabayar, jadi tidak ada informasi penggunanya. Untungnya, skuad bom mendapatkan sebuah nomor telepon yang menelpon pager itu 3 kali pagi ini. Di tiap panggilannya hanya beberapa detik sebelum bom meledak. Nomor yang menelpon itu berhasil dilacak, bernama Rennie Jacobs, berasal dari Queen dan bekerja sebagai tukang ledeng. Dia baru bebas dari kurungan 6 tahun penjara karena membakar apartemennya. Tibalah di ruangan interogasi, Jacobs mengaku kalau dia menelpon untuk mengantar pesanan sarapan sandwich. Nomor pager itu berujung 0164, sedangkan nomor yang ingin dia hubungi 0165. Dia yakin salah menekan angka karena tidak ada yang menjawab. Dan kenapa 3 kali? Itu karena Jacobs menekan redial. Holmes menelpon nomor tersebut dan memastikan Jacobs berkata jujur. He's telling the truth about the numbers being off by a single digit. Yeah. Gregson juga tahu, tapi bukan berarti Jacobs bebas begitu saja. Kemudian Holmes melihat barang bukti yang ditemukan oleh skuad bom. Sumber daya bom itu terdapat logo dari perusahaan Prime Source Battery, mempunyai logo matahari terbit dari tahun 1907 sampai 2008. Logo baru menambahkan sebuah pohon ek kecil dan yang sekarang didapat. Sedangkan logo yang sekarang ditampilkan adalah logo perusahaan itu tidak ada pohon ek, yang berarti baterai tersebut berumur lebih dari 4 tahun dari serial Elementary ini yang dibuat di tahun 2012. Tampak aneh untuk seseorang merakit bom itu menggunakan baterai yang sudah tua. Masuk akal tapi bukan berarti mustahil dilakukan menurut skuad bom. Holmes pun membongkar alat bukti lainnya. Terdapat serpihan kertas koran dengan foto Obama. Gregson mengatakan dia presiden. Tapi salah. Itu foto saat Obama masih menjadi senator, dilihat dari rambut ubannya yang masih sedikit. Watson membenarkan analisa Holmes dengan melihat koran itu tertanggal 13 Oktober 2008. Artinya, bom yang meledak itu berusia 4 tahun yang lalu. Bom itu bukan dipersiapkan dari 4 tahun yang lalu, tapi tidak sengaja dipicu oleh Rennie Jacobs yang salah menekan nomor tujuan. Dan Jacobs memberikan kesaksian yang benar. Sekarang yang perlu dicari tahu adalah orang yang mempunyai maksud untuk meledakkan bom itu pada tahun 2008. 2012. Now we just need the man who intended to set it off in 2008. Sarah Holmes dan Watson tiba di perusahaan Fenowen Komunikasi Strategi, perusahaan yang mahir dalam menyelesaikan masalah pencitraan dari berbagai kasus, membuat perusahaan ini menjadi lokasi belanja satu atap bagi banyak perusahaan besar. Perusahaan ini pernah bertempat di tempat kejadian bom pagi ini sampai Desember 2008. Kemungkinan bom tersebut dipasang pada bulan Oktober 2008 yang mungkin perusahaan atau salah satu karyawan yang dituju oleh pelaku pemboman. Sekarang tiba bertemu dengan pemilik Fanowen, Heather Fanowen, serta Earl Wheeler, kepala bagian keuangan. Holmes memulainya dengan, di tahun 2008,
Perusahaan yang membuat pager itu tidak punya menara sinyal dalam radius 42 blok dari kantor lama Vanowen. Lalu di tahun 2010, barulah perusahaan tersebut mendirikan menara 3 blok dari sana. Dan pertanyaan Holmes kepada Vanowen, siapa yang membuat bom itu? Dan punya masalah apa pelaku terhadap perusahaan Vanowen? Vanowen mengatakan jelas perusahaan mereka punya banyak musuh. Dia menyebutkan organisasi bernama ILM, kepanjangan dari The Earth Liberty Militia. Mereka punya beberapa surat ancaman dari ILM di tahun 2008. Dari yang Watson tahu, organisasi itu adalah organisasi ekoteroris yang telah membom beberapa perusahaan selama bertahun-tahun. Apa hubungan kelompok ekoteroris dengan perusahaan Vanowen? Vanowen mengatakan perusahaannya mendapat beberapa klien konglomerat energi utama. Terkadang mereka harus membantu klien untuk memperbaiki citra mereka ketika ada insiden. Lalu Wheeler melanjutkan kalau ILM mengirim 7 surat ancaman saat itu. Karena masih punya salinannya, dia mempersilahkan Holmes untuk membawa salinan surat tersebut. Sekarang Holmes dan Watson berada di kelompok pecandu narkoba. Harusnya Holmes yang mendengarkan, tapi dia sibuk melihat salinan surat ILM. Mendapat beberapa petunjuk, ILM bukanlah sebuah organisasi, tapi hanya terdiri satu orang yang mengaku sebagai sebuah organisasi. Dan sebuah frasa yang berulang 5 dari 7 surat itu bertulis di ujung kapalmu, yang entah di mana Holmes pernah mendengar kata-kata itu. Jadi Holmes kembali ke ruangan penuh dengan TV menggunakan metode locus. Holmes mencoba mengingat semua acara yang ada di tiap TV sampai dia mengingat di layar mana frasa di ujung kapalmu itu keluar. Dan dia ingat frasa itu muncul di acara TV talk show membawa topik hukum perburuan paus internasional. Holmes melihat ulang acara itu di mana dua orangnya sedang adu argumen. You don't get it. One day, 50 years from now, when you're on your B-mens, you'll wish you'd done more when you could have. Dan yang mengeluarkan frasa itu adalah Edgar Knowles. Untuk memastikan benar atau tidak, sekarang Edgar dimintai keterangan di kantor polisi oleh detektif Bell. Dia tidak tahu sama sekali mengenai ILM, tapi Holmes datang membawakan berita. Sidik jari Edgar sama dengan sidik jari dari bom yang diledakkan ILM di pabrik kayu di Utica pada tahun 2005. Dan Edgar akhirnya membuka suara. Memang dia yang membom pabrik kayu di Utica. Dan dia juga yang menulis surat ancaman untuk Vanowen. Tapi dia tidak menindaklanjuti surat-surat itu. Di tahun 2008, dia berhasil meledakkan bom berbahan nitrat di 5 perusahaan berbeda. Dan perusahaan Vanowen, satu dari banyak perusahaan yang dia ancam tetapi tidak pernah dia bom. Pindahlah ke atap rumah Holmes di malam hari. Holmes membuat sebuah bom melalui bola tenis. Dia ditemani oleh Watson. Holmes membuat bom dengan bahan alami untuk mencari tahu melalui bau pola bakar dari bom yang meledak, menggunakan beberapa racikan sendiri ke dalam bola-bola tenis itu. Berdasarkan pengakuan Edgar yang meledakkan bom berbahan nitrat, menggunakan bahan-bahan alami dan baunya akan seperti pupuk dari sebelum dan sesudah bom diledakkan. Jadi, jika Edgar memang ingin meledakkan perusahaan Vanowen, harusnya bom berumur 4 tahun itu meledak ke udara dengan bau yang sangat menyengat. Sedangkan di kasus ini, Holmes tidak mencium bau berbahan nitrat, tapi bau lain yang tidak dia kenal saat itu. Berkat racikan-racikannya saat ini, dia menemukan bau tersebut. Bom itu menggunakan potasium klorat, terbuat dari bensin pemutih dan petroleum jelly. Intinya adalah Edgar tidak berbohong soal dia tidak punya rencana untuk membom perusahaan Vanowen. Pertanyaan Watson adalah siapa yang merakitnya? Pertanyaan yang masih belum bisa dijawab Holmes saat ini. Esoknya di kantor polisi, Holmes mencari Gregson. Gregson tidak mengerti dengan Holmes. Holmes yang menjadikan Edgar Knowles tersangka dan sekarang menyatakan Edgar bukan tersangka. Holmes menyusun kembali sobekan kertas yang membalut bom tersebut dan mendapatkan kejanggalan di satu sobekan yang terdapat dilakukan tulisan. Tulisan itu bertuliskan Novocaine dan dia mencocokkan dengan gaya tulisan Edgar tidak cocok. Sekarang Holmes meminta bantuan Gregson untuk meminta surat panggilan pengadilan untuk menyitakan pribadi karyawan di perusahaan Vanowen untuk Holmes tinjau. Karena mungkin salah satu karyawan memiliki masalah dengan tempat kerjanya itu dan ingin menyerang perusahaannya tapi tidak ingin tertangkap. Dengan adanya surat ancaman ILM, orang itu mengambil keuntungan untuk terhindar menjadi pelaku.
Masalahnya sekarang adalah Gregson tidak mau. 2 kali Holmes menemukan tersangka dan keduanya juga Holmes jadikan tidak tersangka. Jadi Holmes disuruh untuk melakukannya sendiri karena Gregson akan menetapkan Edgar Knowles sebagai pelaku. Untungnya, Van Wen mau membantu Holmes. Karena sebagai pemilik, dia harus tahu siapa karyawan yang tidak suka dengan perusahaannya. Dan Holmes menemukan nama Pradip Singh, dipekerjakan sebagai copywriter pada bulan Desember 2003, dipromosikan sebagai karyawan junior di bulan Januari 2007, di bulan Juni menjadi karyawan senior, dan di bulan Maret 2008 menjadi direktur kreatif. Ditegur oleh HRD pada 10 Oktober 2008 karena terlibat adu mulut dengan Earl Wheeler. Tidak ada catatan tentang masalah apa, dan Van Wen mengatakan dia diputus kontrak karena tiba-tiba menghilang. Beritanya masuk di semua surat kabar pada saat itu. Polisi juga terlibat tapi tidak pernah menemukan keberadaan Pradip. Wheeler menjelaskan sebab dia memarahi Pradip Singh. Dia karyawan yang baik, tapi entah kenapa tiba-tiba menjadi arogan, menginginkan kekuasaan lebih di perusahaan ini, dan puncaknya saat dia meminta kenaikan gaji keempat hanya dalam waktu 18 bulan saja. Kata-kata terakhirnya adalah Wheeler akan menyesalinya. Kemudian dia bekerja sekitar 1 minggu dan menghilang. Dan sekarang menuju rumah Pradip menemui istrinya, Himali. Dia tahu suaminya itu tidak ditemukan dan kini menganggap suami itu sudah meninggal. Holmes melihat foto-foto yang terpajang di dinding, menanyakan apakah ruangan ini pernah direnovasi. Himali menjawab tidak, bahkan tidak pernah dipindahkan sejak 2008 suaminya meninggal. Holmes mengalihkan perhatian untuk meminta istri Pradip menunjukkan halaman belakang rumahnya. Sendirian melihat dinding tersebut dan menemukan sesuatu. Kemudian Watson yang berbicara dengan istri Pradip diajak Holmes untuk mengatakan sesuatu. Bahwa benar suaminya sudah meninggal. Holmes melihat foto suami istri tersebut di ruangan yang sama, mencocokkan posisi antara pajangan foto yang ada di foto dengan ruangan saat ini, dan semuanya berbeda. Tiap bingkai turun sekitar 10 cm, tapi tidak ada lubang bekas paku di dinding kalau bingkai itu dipindah. Tapi Holmes melihat satu tonjolan di tengah dinding yang tak terlihat. Itu muncul karena gas dari jasad Pradip Singh yang membusuk, memuaikan terpal plastik yang membungkusnya mendorong ke arah keluar. Pelaku melepas lapisan sekatnya untuk membuat ruang untuk jasad Pradip, kemudian mengganti dan mengecat ulang dindingnya. Saat ini pun, Himali dibawa ke kantor polisi. Setelah hasil integrasi, Gregson mengatakan Himali bukan yang membunuh suaminya. Alibinya adalah dia berada di Mumbai mengunjungi keluarganya hampir sebulan sekitar Oktober 2008. Bahkan tidak pulang sampai dia tahu suaminya menghilang. Gregson menyimpulkan Pradip dibunuh oleh komplotannya yang membantu dirinya merakit bom. Tapi Holmes mengatakan Pradip tidak lagi berhubungan dengan kasus ini, menunjukkan profil Pradip di website perusahaan Van Wen. Terdapat foto Pradip di belakangnya yang ada ventilasi udara di mana bom itu disembunyikan. Jika memang bom itu meledak di tahun 2008, maka Pradip sudah mati di situ, bukan disembunyikan di dinding rumahnya sendiri. Sedangkan di catatan kerjanya, dia tidak pernah satu hari pun bolos kerja sampai hari di mana dia menghilang. Pertanyaannya adalah siapa yang mau melakukan sejauh itu dan mengapa? Lalu Bell memberikan hasil otopsi bahwa Pradip tewas oleh luka tembak. Di sakunya terdapat sebuah kunci kotak pengaman deposit bertuliskan SLB 699. SLB kepanjangan dari Sequoia Liberty Bank. Sekarang tibalah di Liberty Bank, di dalam kotak deposit Pradip terdapat kaset film lama. Kembali ke rumah Holmes karena Holmes mempunyai VCR, alat untuk memutar kaset film itu. Dan diputarlah. Ternyata kaset itu bukanlah film, melainkan rekaman Pradip bersama seseorang yang ternyata adalah Van Wen. Dengan video itu, Holmes berhasil menemukan pelaku pemboman. Polisi lalu meminta Van Wen untuk menandatangani formulir dan dibawa ke kantor polisi. Menunjukkan rekaman itu di depan Van Wen yang tidak tahu kalau Pradip merekam adegan seks mereka. Holmes pun mengeluarkan deduksinya, membangun kehidupan sukses dari keluarga yang sederhana sampai Pradip Singh mendapat pekerjaan di Van Wen. Mungkin butuh beberapa waktu untuk dirinya menyadari bahwa bos barunya adalah salah satu wanita
yang diam-diam pernah dia rekam bertahun-tahun lalu. Ketika dia sadar, dia mulai memanfaatkan situasi. 3 promosi jabatan dalam setahun. Harus membayar Pradip sampai tuntutannya melewati batas kesabaran Van Owen. Lalu mulai memikirkan cara untuk membunuhnya. Kemudian muncul surat ancaman dari ILM. Jadi Van Owen merakit sebuah bom, berencana untuk menyalakan ILM. Tapi karena bom itu tidak meledak, dia menembak Pradip dan menyembunyikannya di dalam rumahnya sendiri. Sampai di sini, Van Owen menolak segala tuduhan yang diberikan Holmes. Dari sebuah rekaman dan deduksi tadi, dia merasa itu bukan bukti dia pelakunya. Tapi Holmes punya satu bukti lagi. Ingat tulisan Novocaine yang Holmes tujukan ke Grayson untuk membuktikan Edgar Knowles tidak bersalah. Tulisan itu terlihat tidak berguna dan tidak jelas, sampai di mana Holmes mempertimbangkan kesukaan Van Owen pada teka-teki silang Novocaine. Untuk teka-teki silang sebagai bukti terakhir Holmes, kejadiannya saat pertama-tama Holmes bertemu Van Owen sebelum Wheeler mau memberikan salinan surat ILM. Holmes mengatakan 3 kata ke Van Owen, mengarah ke jawaban dari teka-teki silang yang ada di komputer Van Owen. Scene itu sangat singkat sekali, tapi ternyata menjadi salah satu bukti penting. Sort of thing for puzzles. Kita lanjut di koran. 13 Oktober 2008, halaman teka-teki silang dari koran New York Times. Clue pada salah satu kotak mendatar, yakni musuh rumah sakit. Jawabannya adalah Novocaine. Dan Detektif Bell bersama satuan peneliti dokumen telah mencocokkan tulisan itu dengan tulisan Van Owen saat menandatangani formulir sebelum dia datang ke kantor polisi ini dan menemukan hasilnya cocok. Dia tidak bisa mengelak lagi. Van Owen pun ditahan dan kasus pun selesai. Scene ditutup dengan Watson menunjukkan satu orang yang bisa jadi sponsor lewat hal yang disukai Holmes. Watson harus memastikan sebelum masa kerjanya berakhir, Holmes mendapatkan sponsor yang pas untuk mengawasi dan mendukung Holmes jauh dari narkoba.